Al-Fatihah itu isinya adalah doa, dan doa tertinggi ada dalam Al-Fatihah. Afdhalud doa alhamdulillah, begitu kata baginda Rasulullah SAW. Tapi banyak orang yang menuntut kepada Allah, namun dia suka mengeluh, suka berprasangka buruk kepada Allah, maka doanya tidak diterima. Kita sering kirim Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, benar ya? Kirim Fatihah untuk Nabi SAW. Sering kirim Fatihah untuk Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Tapi kapan Bapak Ibu ini kirim Fatihah untuk diri sendiri? Ya? Al-Fatihah itu isinya adalah doa, dan doa tertinggi ada dalam Al-Fatihah. Afdhalud doa alhamdulillah, begitu kata baginda Rasulullah SAW. Doa paling afdal, paling tinggi adalah engkau mengatakan alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Terima kasih wahai Allah. Maka orang yang berterima kasih, doanya enggak perlu lagi pakai simbol, karena dia sudah senantiasa berdoa. Itu sebabnya orang-orang yang berterima kasih, bersyukur itu doanya sedikit, kabulnya banyak. Tapi banyak orang yang menuntut kepada Allah, namun dia suka mengeluh, suka berprasangka buruk kepada Allah, maka doanya tidak diterima. Karena ciri-ciri doa diterima, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbaik sangka itu ciri-cirinya tidak mengeluh dan suka berterima kasih. Orang berterima kasih, ciri-cirinya baca alhamdulillah. Tapi tidak semua orang baca alhamdulillah dia bersyukur. Alhamdulillah itu kalimat orang Islam, tapi belum tentu semua orang baca alhamdulillah kalbunya bersyukur. Siapa tahu lagi mau nyalek ya, alhamdulillah dilanjutkan gitu. Ya, ajaran kita tidak melarang berpolitik. Ya, politik itu fardu kifayah, fardu silakan ya. Namun pandai-pandailah, jangan sampai menjual agama untuk cuma 5 tahun ya. Bapak Ibu yang makan Allah, kembali ke hadis yang tadi. Islam itu zahir, iman itu batin. Berarti al-Islam hukumnya pada hukum badan. Hukumnya al-Islam pada apa? Hukum badan. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dalam satu riwayat disebutkan dan kemudian dinukil dalam fatwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Allah secara hakikat sudah menikahkan mereka di langit sebelum di bumi. Tapi tetap saja di bumi mesti diterapkan hukum al-Islam. Jadi al-Islam ini hukum badan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kena hukum al-Islam. Itu sebabnya walaupun kita boleh mengenal Allah cukup dengan qalbu, tapi kalau sholat mesti tutup aurat. Seandainya bertuhan itu, beragama itu cukup dengan hati, tidak perlu pakai badan, kita tidak perlu ke masjid, karena qalbu kita juga masjid. Qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman itulah hakikatnya masjid, hakikatnya baitullah. Maka tidak cukup beragama hanya dengan ya, Bapak Ibu, kalau kenyang itu hakikat, tanpa makan mungkin nggak? Mungkin, tapi kita masih punya tubuh, maka hukum badan ini masih tetap diperlukan. Oleh karenanya mesti makan yang halal. Apabila orang mengatakan saya ini ahli hakikat, lalu dia makan halal haram sama saja, maka batallah batinnya.
Jadi diri kita dibagi dua. Ada diri yang zahir. Diri yang zahir ini tubuh. Tubuh ini berkait dengan yang disebut jiwa, nafs. Jadi mana diri yang zahir? Tubuh. Tubuh ini berkait dengan apa? Nafs, jiwa. Jiwa ini, nafs ini, karakter jiwa kita ini, tubuh kita kan mirip dengan hewan, Bapak Ibu. Benar? Benar ya? Coba lihat hewan di sekitar kita. Jangan sampai sama dengan mereka. Hewan, kucing, guguk. Orang Tanjung Pinang nyebut anjing itu anjing juga. Ada sebutan lain enggak? Hah? Kalau di kampung Bapak ini ada lagi. GACIK, Pak. Enggak usah disebut, Pak ya. Bapak udah lupa, alhamdulillah itu. Ada sebutan yang lebih jelek daripada itu, ya. Si binatang-binatang ini suka nyala orang, suka bentak orang, suka menakuti orang, suka emosi. Maka jiwa itu ada karakter, namanya karakter emosi. Jadi orang yang suka marah itu, dia baru mengemukakan dirinya yang zahir. Diri yang zahir apa itu? Dirinya yang suka marah. Jadi kalau tersinggung dikit, dia nggak tahu siapa saya. Nah, suka ngomong gitu nggak? Lagi nyetir, lagi bawa motor, bawa mobil, disalip orang, lalu marah disalip pulang. Nah, ini masih karakter apa? Karakter buas. Orang ini dan binatang buas hampir sama, cuma bedanya bisa nyetir aja. Mau begitu? Mau jadi orang begitu setiap hari? Ya? Tapi kok kita membiarkan diri kita begitu? Itu kalau ada orang ahli hakikat bisa lihat, itu yang dia lihat bukan manusia. Itu yang lihat yang nyetir si guguk, si kalbun tadi. Bukan kolbun, kolbu hati. Kalau kalbun ANJING, ya. Pernah ketemu orang, ini karakter kedua. Mungkin kita sendiri. Obrolan tiap hari duit. Ya. Tiap hari ngomongnya duit. Nggak ngomong duit, nggak bahagia deh. Yang sayangnya, pasti Pak Ketua MUI kita menyaksikan dan sedih melihat banyak dai-dai nggak mau lagi datang dakwah kemana cuma karena urusan duit. Benar, Tuan Guru ya? Zahirnya manusia, batinnya binatang ternak. Makanya di Quran disebut ulaika kal an'am. Mereka dan binatang ternak 11-12. Karena tiap hari ngomongnya duit. Maka apapun kerjaan, apapun aktivitas, duit bukan Tuhan kita, ya. Maka dalam zikir-zikir kita selalu baca ilahi anta maqsudi, ya Allah tujuanku engkau bukan duit. Sering saya dengar orang ngomong gini, yang penting bisa makan tak. Tiap hari. Besok kita naik Gojek lagi, itu lagi ngomongnya. Besok naik angkot begitu lagi. Ya, yang penting bisa makan. Jadi apapun urusannya yang penting bisa makan. Ini binatang ternak itu urusannya makan duit. Agak naik dikit syahwat. Urusan lawan jenis. Tapi sekarang agak ngeri. Sesama jenis pun ada. Ya. Semoga ada yang terjangkit itu Allah sembuhkan penyakit batinnya. Amin ya rabbal alamin. Itu diri yang zahir. Diri ini yang mesti diikat dengan ketundukan kepada Allah. Tunduk kepada Allah, itu yang disebut dengan al-Islam.
Maka yang tadi tubuh yang berupa jiwa ini mesti diikat. Ya, senang dengan lawan jenis, ikat dengan akad. Ingin makan, ikat dengan pekerjaan yang halal. Ya. Ingin berkuasa, maka ikat dengan kemampuan mengendalikan emosi. Bagi Nabi SAW, orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang dengan tinju. Bukanlah orang hebat itu yang kuat dalam bertarung. Orang hebat itu yang ketika marah dia sanggup untuk tidak marah. Orang menghardik kita boleh menghardik dia, tapi kita tidak balas menghardik. Oh, itu orang hebat. Itu dia bukan lagi binatang buas. Karakter buas dalam dirinya sudah takluk. Dalam urusan agama ini lebih berat. Banyak orang sudah hijrah secara zahir, bajunya sudah hijrah, jenggotnya sudah hijrah, sarungnya sudah hijrah, tapi batinnya belum hijrah. Apa buktinya? Suka nyenggol orang, suka nyenggol. Kalau ahli agama, orang beragama nyenggolnya pakai apa? Kalau orang tarekat nyenggol tarekat lain. Ya, kalau orang yang suka kajian-kajian fikih nyenggol kelompok lain. Ya, orang yang senang ikut sunnah Nabi, menilai orang selain dia tidak ikut sunnah Nabi. Nah, dia sudah Islam zahirnya, tapi batinnya belum. Makanya jangan heran, kok kawanku sudah hijrah, tambah jauh dari akhlak yang baik. Kok kawanku banyak yang hijrah, tapi setiap hari nyinggung kita. Kalau masuk masjid seakan-akan dialah ahli surga, yang lain enggak. Kalau masuk majelis, cuma majelis dia yang dia mau ikut, majelis kita dia mau ikut. Majelis kita disebut majelis bid'ah. Kok bisa orang begitu? Itu emosinya belum diislamkan. Dia baru Islam di batin, di zahirnya. Pakaiannya sudah hijrah, tapi jiwa dia belum dihijrahkan. Jadi jangan heran kalau dulu di dunia kerja, ya, orang nyinggung dia dihambat orang dalam pekerjaan. Kalau sekarang udah masuk ke dalam dunia keislaman, maka dia urus juga urusan keislaman. Maka jangan heran banyak masjid orang tengkar di masjid, Bapak Ibu. Benar ya? Masjid Zulfirdaus aman Pak Pengurus? Hah? Sepertinya senyumnya senyum pahit ini. Ya. Senyum menahan-menahan ini ya. Saya tidak tahu kondisi di masjid sini, tapi saya yakin di mana-mana sama. Sampai di Arab sana sama Pak. India, Pakistan, bahkan di Eropa, di Turki itu sama. Jadi kalau orang baru hijrah zahirnya, belum hijrah batinnya, masuk masjid, dia pandang orang lain itu belum Islam, belum, masih ahli bid'ah. Kalau orang tarekat ngelihat orang yang enggak bertarekat, itu belum bertauhid, itu belum usul. Itu Pak Ketua MUI itu belum usul itu. Yang ngomong orang baru masuk tarekat kemarin sore, nggak sopan. Nih saya kasih tahu ya, di ijazah tarekat saya, ketika guru kita mengijazahkan ada perintah wajib, akrimul fuqaha, hormati ahli fikih, hormati ulama, wajib menghormati ulama. Tentunya ulama yang kita pahami dalam pemahaman kita hari-hari, orang yang mencari pelita di dalam negeri ya. Jadi al-Islam urusannya apa? Baru zahir. Jadi wajar kalau kemudian dia sudah berislam secara zahir, tapi batinnya belum, karena ada sisi yang lain, yaitu sisi yang kita sebut al-iman.